ada maling mengambil sepeda ya bukan milik, itu kan maling nggak Pak? Tapi kenapa kok suami saya yang dipidana itu loh Pak? Saya minta keadilan. Saya dana batita di rumah masih 25 tahun. Menanyakan bapaknya terus, bapaknya kemana. Suami saya tuh nggak pernah terlibat suatu kasus apa-apa tuh nggak pernah. Suami saya orang baik. Harapan kita dengan gugatan ini polisi akan transparan. Kenapa kasus itu tidak dilanjutkan? Atau karena memang saya belum tahu sudah dilanjutkan. Jadi kan kita hanya melihat keterangan di BAP ya Mas ya. Nanti kan dalam teori hukum kan ada asas praduga tak bersalah dan asas juga equality before the law. Jadi semua di depan hukum sama. Pemirsa, sempat terungkap di media kasus 2 orang warga desa Gelodokan, Kecamatan Klaten Selatan, penangkap terduga pencuri sepeda angin saat ini justru ditahan. Kasus ini mengundang perhatian dari para pengacara yang ada di Solo untuk melakukan gugatan pra-peradilan. Uraian selengkapnya eksklusif hanya di Sinar TV. Berawal dari aksi damai yang dilakukan keluarga kedua orang yang kini masih ditahan di Rutan Kelas 2B Klaten karena kasus dugaan penganiayaan, sejumlah pengacara dari Kota Solo mengajukan pra pengadilan ke Pengadilan Negeri Klaten. Pra peradilan diajukan terkait kasus 2 warga Dukuh Getasan, Desa Gelodokan, Kecamatan Klaten Selatan karena menangkap orang yang diduga pencuri sepeda justru saat ini ditahan. Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengalaman Penegakan Hukum Indonesia LP3HI Arif Sahudi mengatakan, dalam pengajuan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Klaten, pihaknya juga menggugat Polsek Kota. Hal ini beralasan Polsek Klaten Kota sebagai sumber atas munculnya permasalahan ini. Karena kan nangkep maling, kenapa kok nggak dipidana itu yang seharusnya kan suami saya malah menguatkan warga ya Pak ya. Karena ada maling mengambil sepeda ya bukan milik, itu kan maling nggak Pak? Tapi kenapa kok suami saya yang dipidana itu loh Pak? Saya minta keadilan. Saya dana batita di rumah masih 25 tahun. Menanyakan bapaknya terus, bapaknya kemana. Suami saya tuh nggak pernah terlibat suatu kasus apa-apa tuh nggak pernah. Suami saya orang baik. Tapi kenapa dipidanakan itu kenapa? Saya minta keadilan. Keadilan. Ya keadilan ya. Arif berharap dengan adanya gugatan ini polisi menjadi terbuka dalam menangani kasus ini. Permohonan pra-peradilan di PN Klaten kaitan dengan persoalan di Polsek Klaten Kota terkait dengan kasus pencurian yang sampai hari ini tidak ditindaklanjuti. Harapan kita dengan gugatan ini polisi akan transparan. Kenapa kasus itu tidak dilanjutkan? Atau karena memang saya belum tahu sudah dilanjutkan. Tapi masyarakat di media bisa dilihat kasus itu berhenti. Nah ini dalam rangka untuk menuntut rasa keadilan. Yang nangkep di proses, yang ditangkap malah berhenti. Ini aneh ini. Nah, untuk menjawab keanehan inilah nanti kita tunggu sidang di pengadilan, bagaimana jawaban polisi dan nanti keputusan hakim kita tunggu. Target kita adalah mendorong perkara ini jalan. Karena salah satu
alasan di SP3 tidak ada satupun alasan tentang orang yang gila. Ada 3, satu karena meninggal, gugur karena bukan tindak pidana, yang ketiga kurang cukup bukti. Dalam hal ini yang digugat pihak Polsek, Pak ya? Polsek Kota ya? ya, Polsek Kota. Ada mungkin alat bukti dan sebagainya yang sudah dikantongi dari pihak sini, Pak? Karena gugatan ini gugatan proses, Mas, bukan gugatan material. Apa yang bukti-bukti akan kita ajukan dalam. Sementara kuasa hukum pemohon yang tergabung dalam Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan, Sabto Dumadi Rage Raharjo, mempertanyakan alasan gangguan jiwa pada pasal 44 ayat 1 tidak memutus pemeriksaan kasus pidana di lingkup kepolisian. Ia menjelaskan pada ayat 2, meskipun mengalami gangguan jiwa, namun bisa diproses sampai putusan di pengadilan. Sementara itu, Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Klaten Adi Nugraha menjelaskan, kasus tersebut atas adanya limpahan berkas perkara dari kepolisian, dalam hal ini Polsek Klaten Kota, atas terdakwa Sabto dan Rohmat, dugaan penganiayaan. 2 orang warga yang dianggap tidak bersalah ini tersangkal pasal 170 Junto 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Namun untuk proses penahanan, 2 orang warga ini menjadi keputusan hakim saat persidangan di pengadilan. Jadi kan kita hanya melihat keterangan di BAP ya, Mas ya. Nanti kan dalam teori hukum kan ada asas praduga tak bersalah dan asas juga equality before the law. Jadi semua di depan hukum sama. Terus asas praduga tak bersalah itu selama proses persidangan itu pelaku belum dinyatakan bersalah. Jadi pelaku itu dinyatakan bersalah nanti kalau sudah ada putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan itu bisa juga dinyatakan bebas. Kalau memang di persidangan kita kan hanya berdasar BAP yang ada di berkas kepolisian.